warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurul Fadila Absuhalini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi dengan nomor induk mahasiswa 0703 12 82 32 81 82. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan pandangan saya, opini mengenai pemilu 2019 dan dinamika politik di Indonesia. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasannya pemilu 2019 adalah salah satu momen krusial yang dimana dalam sejarah politik Indonesia, dimana Presiden Joko Widodo berkompetisi kembali melawan Prabowo Subianto untuk kedua kalinya. Nah, pemilu ini dianggap suatu hal yang unik karena melibatkan kompetisi yang sengit, bahkan melalui polarisasi politik dan juga isu-isu yang kontroversial. Adapun tujuan dari studi kasus ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah agar kita dapat mengerti bagaimana sistem pemilihan umum yang berfungsi di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah agar kita dapat memahami dinamika yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pemilu. Kemudian yang ketiga adalah mengkaji pengaruh media sosial dalam mempengaruhi opini masyarakat atau opini publik. Berbagai hal telah dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di antaranya, menetapkan 18 peraturan KPU, menetapkan 16 partai politik nasional, dan 4 partai politik lokal Aceh sebagai peserta pemilu 2019. Dalam hal pemilu presiden dan wakil presiden 4 Agustus sampai dengan 21 September 2018 dilakukan tahapan, yaitu pendaftaran bakal calon presiden atau wakil presiden, pemeriksaan kesehatan, verifikasi dokumen pendaftaran, perbaikan dokumen pendaftaran, lalu dilanjutkan penetapan calon presiden atau wakil presiden, penetapan daftar calon tetap anggota DPR Republik Indonesia, penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Republik Indonesia, dan pemutakhiran data pemilih, serta pembentukan panitia ad hoc yaitu PPK, PPS, dan KPPS. Pemilihan umum yang dilakukan di seluruh Indonesia secara serentak dalam pemilihan presiden, wakil presiden, DPD, DPRD, provinsi, DPRD kabupaten atau kota tentu diwarnai dengan tantangan-tantangan yang akan terjadi di mana kampanye, hari tenang, dan sampai hari pemilihan. Pemilu sebagai arena kompetisi tentu tidak luput dari perselisihan tentang kecurangan maupun ketidaksehatan cara dalam meraih suara rakyat. Dalam kampanye Pilpres pada tahun 2019 yang mengusung nomor urut 1 yaitu Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, serta di posisi urut nomor kedua yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pemilihan umum eksekutif dan legislatif harus adanya pengontrolan di masyarakat. Pemilu sebagai arena kompetisi untuk memperebutkan kursi kekuasaan tidak luput dari berbagai bentuk kecurangan dan pelanggaran. Istilah dagang suara atau vote trading dan pembelian suara atau vote buying bermakna memberikan sesuatu seperti uang, barang, dan yang lainnya kepada pemilih. Praktek vote trading dan vote buying tentunya menjadi tantangan dari sejumlah tantangan yang bisa terjadi pada pemilu di tahun 2019 jika para masyarakat tidak mengawasi yang dapat mencederai demokrasi. Partai pengusung dan partai koalisi yang bertarung mesti meletakkan aktor sebagai hal utama untuk meraih suara terbanyak memenangi pertarungan Pilpres 2019. Popularitas aktor selain menunjang suara dari masyarakat juga berpengaruh terhadap pamornya suatu partai. Aktor politik yang bertarung dalam Pilpres 2019 tentu akan menggunakan isu-isu pelayaran dasar, pertumbuhan ekonomi yang menuju kebijakan kepada kaum miskin dan perekonomian pendapatan yang rendah. Di sisi lain, para aktor menyadari keterbatasan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjamin kesejahteraan, hingga isu-isu yang dimainkan aktor untuk melawan politiknya, pertahanan dalam hal ini menyinggung permasalahan pelayaran dasar, kemiskinan, perekonomian, serta adanya isu-isu kegagalan pemerintah yang dijadikan isu menarik suara dan simpati masyarakat.
Saat berjalannya proses pemilu 2019, Jokowi dengan nomor urut 01 banyak menjawab tuduhan-tuduhan terhadap dirinya, seperti soal tuduhan Partai Komunis Indonesia atau PKI, anti-Islam, antek asing atau Cina, dan lain-lain. Jokowi bahkan mengeluarkan pernyataan yang sifatnya menyerang dengan pernyataan politik Sontoloyo dan politik Genderowo. Di sisi lain, Prabowo yang mendapat nomor urut 2 menyampaikan pernyataan-pernyataan yang bersifat bombastik. Misalnya, pernyataan Indonesia bakal bubar tahun 2030 dengan mengutip novel Ghost Fleet dan Indonesia bakal punah jika tidak memilih Prabowo Sandi pada Pilpres 2019. Model persuasi Jokowi berusaha melayani media massa, berbeda dengan model persuasi Prabowo yang lebih mengutamakan penggunaan media baru sebagai saluran pernyataan-pernyataan politiknya. Dua capres ini memiliki gaya komunikasi politik yang berbeda. Cara kedua capres tampil di publik memperlihatkan perbedaan yang kontras. Pelaksanaan pemilu serentak 2019 masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu problematika terkait distribusi logistik pemilu, data pemilu, kapasitas dan beban kerja petugas KPPS yang terlalu tinggi, data hasil perhitungan suara serta terjadinya gugatan atas hasil akhir Pilpres 2019. Dari berbagai permasalahan mulai dari pra-pemilu, selama pemilu, dan pasca pemilu, adapun solusinya menurut pandangan saya antara lain merevisi dan menambahkan aturan dalam UU Pemilu terkait kewajiban sinkronisasi data oleh KPU dengan data pemerintah, menambah persentase cadangan logistik pemilu, menambah jumlah anggota KPPS, dan kewajiban untuk menggunakan dan memutakhirkan sistem information teknologi untuk merekapitulasi data hasil perhitungan suara yang harus diimbangi dengan penguatan cyber protection agar tidak mudah diserang oleh hacker. Pemilu 2019 merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Betapa tidak, ada 3 sistem pemilu yang digunakan pada satu hari pemungutan suara, yaitu sistem proporsional daftar calon terbuka untuk memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota, sistem distrik berwakil banyak untuk memilih anggota DPD, dan sistem mayoritas 2 putaran untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Pada tahun 2019, Indonesia mengadakan pemilu serentak yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia menganut sistem pemilu proporsional dan masyarakat pun dapat memilih pemimpinnya secara langsung berdasarkan asas Luber, yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia, dan jurdil, jujur dan adil. Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi. Pada tahun 2019, media sosial menjadi alat kampanye utama kedua kandidat. Media sosial digunakan untuk mempertahankan pengikut masing-masing kandidat sejak pemilu 2014. Setiap kandidat menggunakan media sosial untuk menyampaikan ideologi kepada publik. Hal ini dilakukan untuk berkomunikasi langsung kepada masyarakat melalui media sosial. Hal ini terbukti bahwa setiap itu, tim pemenangan dari masing-masing kandidat juga membuat konten khusus di media sosial, seperti infografis dan video untuk menampilkan konten, visi misi, dan pencapaian setiap tim memiliki agenda harian mengangkat beberapa isu di media sosial. Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan. Karena itu, penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Di samping itu,
kita juga perlu proses berikutnya untuk melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat. Demikianlah narasi politik pada pemilu 2019 yang dapat saya deskripsikan. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat pandangan politik yang berbeda, dapat diberikan saran yang kritik yang membangun. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.